Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, di hari Sabat ini kita kembali dipertemukan dan bersama-sama kita akan memulai ibadah Minggu pagi ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan marilah kita bersama-sama mengaku di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita ini di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat dimohon duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang mengarahkan kita masuk dalam ibadah kita. Kita akan membaca dari 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Demikian bunyinya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 392, bait yang pertama dan kedua, Ku berbahagia. Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan kita dengar bersama nanti di dalam khotbah. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita bersama-sama akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dan kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena di hari Sabat ini, di hari perhentian ini, Engkau mengumpulkan kami, jemaat Tuhan. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing,
secara online, namun kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan pada saat ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja. Setiap kami boleh mendapatkan pencerahan karena Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu itu dapat menjadikan pegangan dan dasar dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang lemah ini, yang penuh dengan dosa dan kekurangan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan urapi. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam ibadah ini terambil dari Amsal pasal 1 ayat 20 sampai 33. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara, dan Bapak, Ibu, Saudara bisa menyimak di rumah masing-masing dengan Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaan itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, berlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersama-sama sebelum merenungkan firman Tuhan ini, kita akan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah
Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita bersuka cita di pagi ini kita mendengar firman Tuhan dari Amsal. Jadi saya ini punya pengalaman Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika saya melayani tenaga kerja Indonesia di Hong Kong, gitu ya. Suatu saat saya ini punya tamu, seorang dokter perempuan, berkunjung. Beliau menyampaikan seminar tentang kesehatan kepada TKI-TKI yang ada di Hong Kong. Karena beliau ini menginap di tempat saya, kemudian pada suatu saat beliau akan siaran gitu ya tentang kesehatan di radio gitu. Dan kami harus berkumpul di KJRI gitu ya. Lalu nanti orang-orang KJRI mengantar kami, karena tempatnya jauh, kami naik kereta gitu, dan harus pindah ya kereta dari kereta pertama ke kereta kedua. Ketika kami sampai di stasiun yang pertama gitu ya, dan kami akan pindah di kereta yang selanjutnya, saya sudah pesan sama ibu dokter ini. Ibu, nanti di pintu kereta itu ada tulisannya, pokoknya cepat-cepatlah masuk gitu. Karena itu hanya beberapa detik pintu itu akan terbuka dan tertutup kembali. Oke, siap gitu. Lalu betul ketika ada kereta kemudian pintu terbuka, ayo masuk Bu gitu. Saya masuk dan kemudian tiba-tiba tertutup dan berjalan, tetapi ibu dokternya ini ketinggalan. Wah, ini gimana caranya ini, padahal baru pertama kali beliau pergi ke sana. Lalu karena tujuannya itu harus melalui 3 stasiun, di stasiun berikutnya saya kembali. Tetapi ketika saya kembali, saya sudah tidak bertemu dengan ibu dokter ini. Ibu dokter ini ternyata sudah bertanya, kemudian menuju atau pergi ke KJRI sendiri. Ya, itu sekilas saja. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang ketika saya berkata gitu, harus cepat gitu. Bukan hanya kata-kata, tetapi sebenarnya ada tanda, ada tulisan gitu ya. Bahkan di tulisan itu juga ada gambarnya gitu, di pintu-pintu di setiap kereta. Tetapi ternyata kadang-kadang bisa jadi orang kurang sigap, bisa jadi orang itu tidak memperhatikan, atau bisa jadi mungkin tidak terbiasa gitu ya. Tetapi itu juga yang terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara. Kadang-kadang kita ini di suatu tempat melihat tanda, melihat sign, melihat mungkin ada tulisan jangan buang sampah di sembarang tempat. Misalnya ketika kita berada di gitu ya stasiun atau di terminal, tetapi toh masih banyak orang, walaupun ada tulisan seperti itu, masih banyak orang yang buang sampah sembarangan gitu ya. Buang puntung rokok sembarangan gitu. Dan malah di tahun 2020 juga di tempat-tempat umum gitu ya, itu tertuliskan harus pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak di tengah pandemi COVID-19. Dan di awal tahun 2021 ini malah ditambah, bukan 3M lagi tetapi 5M. Jadi tolong gitu ya, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Atau mungkin ada suara-suara yang diperdengarkan gitu ya. Ada himbauan-himbauan, pengeras-pengeras suara, supaya setiap masyarakat itu bisa mentaati protokoler kesehatan gitu. Malah kadang-kadang Satpol PP gitu ya, TNI, Polri itu ikut keliling gitu, patroli. Menghimbau supaya masyarakat itu bisa mentaati. Bukan hanya himbauan, bukan hanya tulisan, bukan hanya gambar dan tanda, tetapi semua itu kadang double, semua ya, untuk mengingatkan masyarakat. Tetapi apa yang terjadi dalam kenyataan hidup kita?
Tidak semua orang bisa mentaati itu. Bahkan di jalan raya ya, kalau kita jumpai sering pelanggaran itu terjadi. Pada malam hari mungkin jam 11, jam 10 kalau sudah mungkin ya, kalau jam 10, jam 11 mungkin karena traffic light-nya itu tidak mati tetap nyala gitu. Kadang-kadang tengok kanan, tengok kiri, lampu merah tetap menerjang saja. Ya, itu yang terjadi. Begitu juga membuang sampah, memakai masker dan sebagainya. Dan itu hanya beberapa contoh Bapak, Ibu dan Saudara. Tetapi kalau kita melihat gitu ya, bahkan di tengah-tengah jalan di desa saya itu kadang-kadang ada tulisan ya, desa saya itu Salatiga sana, ngebut benjut gitu ya. Karena kadang-kadang ada anak kecil yang lewat lalu lalang gitu, sudah ditulisin begitu saja kadang-kadang ngebut gitu, enggak takut benjut gitu ya. Dan itu tetap dilanggar. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama dengan gambaran yang tadi saya sampaikan ini, penulis Amsal ini dalam bacaan tadi, ini menggambarkan bahwa hikmat itu dilukiskan seperti orang yang sedang berseru-seru di tempat dimanapun orang ini berkumpul. Agar apa? Agar berita yang disampaikan itu terdengar, tersampaikan oleh orang-orang. Bahkan sang hikmat ini ia pergi ke jalan-jalan, ke lapangan-lapangan gitu ya, di atas tembok dan di depan-depan pintu gerbang kota. Itu di ayat 20-21. Bahkan sang hikmat ini ia berbicara kepada orang-orang yang tidak berpengalaman, kepada orang-orang pencemooh, kepada orang-orang yang bebal. Orang yang menjadi tujuan pemberitaannya adalah orang-orang yang tidak mau berubah. Bukan karena kebodohannya, tetapi karena ketidakpeduliannya dan menolak ajakan yang berisikan tentang hikmat, atau menolak ajakan sang hikmat itu sendiri. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat nampak dalam bacaan ini, ajakan hikmat itu sebenarnya sering diserukan atau berulang-ulang diserukan. Hingga pada akhirnya penulis Amsal ini mengungkapkan dengan kata di ayat yang ke-22, berapa lama lagi hai orang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berapa lama lagi? Jadi sebuah ungkapan yang mengandung banyak makna Bapak, Ibu dan Saudara. Di antaranya di sini terlihat bahwa hikmat itu begitu sabar. Sang hikmat itu begitu sabar. Sang hikmat atau si hikmat itu dalam kondisi lelah karena ajakannya itu tidak dianggap oleh orang yang pada saat itu mendengar hikmat. Dan bukan hanya panggilan hikmat seperti yang terdapat di ayat 20-23. Namun di ayat berikutnya disertai dengan pemberitahuan mengenai apa? Akibat buruk yang akan menimpa orang yang mengabaikannya, ayat 24-32. Jadi kalau orang-orang tidak mendengar bahkan mengabaikan hikmat atau sang hikmat itu sendiri, yaitu Tuhan, maka orang-orang ini akan mempunyai atau akan menimpa atau menerima hal-hal buruk di dalam hidupnya. Dan dalam kitab Amsal ini juga disinggung bahwa orang bodoh, orang bebal yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang menolak hikmat. Orang-orang yang menolak nasihat, orang-orang yang menolak memahami tentang kebenaran, orang-orang yang menolak tentang firman Tuhan, orang-orang yang menolak tentang arahan, yang itu sebenarnya sumbernya adalah dari sang sumber hikmat atau sang hikmat itu sendiri, yaitu Tuhan. Walaupun Tuhan bisa memakai orang-orang untuk menyampaikan hikmat itu. Dan Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kalau orang-orang pencemooh, orang bodoh, orang bebal yang menolak hikmat ini, ketika mereka menolak berarti mereka tidak akan pernah memahami tentang kebenaran sejati. Tidak akan pernah memahami apa itu kebenaran.
Itu artinya bahwa orang-orang yang menolak ini orang-orang yang tidak akan bisa lurus jalannya. Dan orang-orang ini tidak akan bisa hidup secara bijaksana. Akhirnya apa Bapak Ibu dan Saudara? Perilakunya akan membawa kepada kesengsaraan dan petaka untuk dirinya sendiri. Atau mungkin juga berpengaruh kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan kata lain, seakan kita ini juga berlaku bagi orang yang tidak mampu melihat atau mendengar ajakan untuk mendengarkan hikmat itu sendiri atau untuk berhikmat itu sendiri. Itu artinya bahwa kita sebenarnya perlu memahami bahwa bukan hikmat yang menghukum orang-orang yang menolak tadi, pencemooh dan orang-orang bebal tadi, orang bodoh tadi. Sebenarnya hukuman itu adalah karena perbuatan dan sikap dari dirinya sendiri. Gitu ya. Karena apa? Karena merasa puas terhadap dirinya sendiri dan punya kepala keras ya, bukan berarti batu kepalanya ya. Tetapi sudah mendengar nasihat, sudah mendengar hikmat dari Tuhan langsung, dari firman Tuhan atau dari orang-orang di sekitar berupa nasihat-nasihat, tetapi tetap tidak mau menerima. Itu artinya kepala keras, keras kepala bukan kepala keras ya. Keras kepala. Dan kadangkala orang yang menolak itu adalah orang yang hanya puas kepada dirinya sendiri. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi bagaimana bagi mereka yang mau mendengar hikmat? Hikmat itu sendiri berjanji, sang hikmat itu sendiri berjanji akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Berarti dia akan hidup aman dan akan tentram, damai bersama dengan sang hikmat itu sendiri. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita perhatikan tema khotbah di gereja-gereja GKJTU sesinode, hikmat Tuhan itu membawa hidup yang penuh damai. Berarti Amsal yang kita baca tadi hendak mengingatkan kepada kita Bapak, Ibu dan Saudara, bahwa ada resiko tatkala kita ini mengabaikan atau acuh terhadap ajakan sang hikmat atau si hikmat itu sendiri. Entah itu firman Tuhan yang berasal dari Tuhan atau Tuhan berbicara kepada kita, entah itu dari orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menasehati kita. Tetapi biarlah ketika resiko itu ada di dalam diri kita, itu artinya sebenarnya kita sadar diri bahwa kita ini kadang-kadang bertindak sebagai orang yang bodoh, yang bebal, yang tidak mau mendengar tadi. Tetapi ada janji yang indah. Jika kita atau orang-orang atau umat Tuhan itu mau mendengar dan mengikuti ajakan, nasihat, si hikmat itu sendiri. Yaitu janji hidup damai dan tentram. Kemudian terlepas dari malapetaka, terlepas dari kedahsyatan malapetaka. Karena Tuhan senantiasa ada bersama. Bapak, Ibu dan Saudara, di dunia ini memang orang bebas akan memilih cara hidup yang bagaimana? A, B, baik, buruk, benar, tidak. Kita punya kebebasan untuk memilih. Namun kita harus ingat Bapak, Ibu dan Saudara, bahwa hidup seseorang itu merupakan hasil dari pilihan yang sudah dibuat. Kadangkala kita memiliki kesukaran, persoalan hidup. Itu adalah dampak dari pilihan kita yang salah. Pilihan kita yang senonoh, yang tidak senonoh, gitu ya, yang senonoh ya. Pilihan yang tidak benar karena kita mengabaikan teguran atau nasihat sang hikmat itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita jalani hidup kita menuju kepada kepenuhan hidup yang penuh damai sejahtera, ketentraman, karena kita menggunakan telinga kita untuk mendengar sang hikmat, mendengar pengajaran dari Tuhan, dan kita meneladani itu untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah Kau suarakan kepada kami jemaat Tuhan melalui hamba-Mu ini.
Kami belajar bahwa Sang Hikmat sejati itu selalu mengarahkan hidup kami, memberi nasihat kepada kami. Tetapi seringkali kami sebagai umat-Mu, kadangkala kami mengabaikan, mengacuhkan, bahkan mengeraskan hati untuk tidak mendengar nasihat atau hikmat itu. Bahkan mungkin ketika Engkau Tuhan memakai orang-orang untuk memberi nasihat kepada kami, karena sebenarnya nasihat itu bersumber dari Engkau, bersumber dari Sang Hikmat sejati. Kadangkala kami menyepelekan itu semua. Ajar kami ya Tuhan untuk punya kerendahan hati, untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengar hikmat Tuhan, supaya hidup kami tidak memiliki hidup yang beresiko, sehingga kami pun terus dituntun dengan hikmat-Mu untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah, untuk kami jadikan pedoman dan pegangan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami jika dalam proses kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu terselip dosa di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan mengampuni kami, dan biarlah firman-Mu ini terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur karena jemaat Tuhan senantiasa Kau pelihara, Engkau rawat, dan kami mempercayakan sepenuhnya jemaat ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah semua kegiatan yang mungkin masih berpusat dalam kegiatan online termasuk ibadah, tetapi Tuhan tetap menumbuhkan iman jemaat-Mu di tempat ini, supaya mereka tumbuh menjadi jemaat yang kuat dan transformatif seperti visi GKJTU. Dan kami juga menyerahkan setiap pergumulan mereka hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan selalu menjawab. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang sedih Tuhan hibur, dan yang lain-lain kiranya Tuhan sendiri yang membangkitkan motivasi dan semangat bagi mereka. Terkhusus kami berdoa bagi para pelayan di tempat ini, baik itu majelis, koster, tenaga admin, tim multimedia, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus seksi, dan pelayan-pelayan lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan pakai untuk selalu melayani dengan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk pergumulan jemaat ini, untuk nantinya mempunyai seorang pendeta kembali. Kiranya Tuhan pun memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk Ibu Monica dan Sang Putra, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang terus bersukacita. Dan biarlah tangan Tuhan selalu memberkati, menyertai, membimbing mereka. Kami bersyukur atas semua ini Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk pergumulan bangsa dan negara kami, supaya kehidupan bangsa dan negara kami ini bisa terlepas dari virus corona ini, sehingga kota Semarang ini pun menjadi kota yang lebih tentram, lebih damai, dan semua masyarakat yang hidup di dalamnya, bahkan mereka yang terpapar bisa kembali sembuh, dan akhirnya yang mereka terpapar pun semakin berkurang dan semakin tidak ada lagi. Begitu juga bagi mereka para tenaga medis yang berjuang untuk membantu kesembuhan orang-orang yang terpapar. Tuhan sendiri yang memberkati. Dan sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan sendiri yang menolong, menyertai setiap kehidupan jemaat-Mu satu persatu. Dan kami mengakhiri doa kami ini dengan mengucapkan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396 bait 1 dan 2, Yesus segala-galanya.
dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita kembali ke dalam setiap kehidupan kita, aktivitas kita, dalam hidup kita sehari-hari. Dan mari kita selalu menjadikan hikmat dan sang hikmat itu sendiri yang selalu menuntun kehidupan kita. Dan masing-masing jemaat terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 410 bait yang pertama. Tenanglah kini